negeri ini. Buah karya Poundra. Kami di sini menatap langit, membelah cakrawala, tanah air kami. Tak apa, bersandal jepit kami bersekolah. Kadang tak beralas ini kaki dengan sepatu model terbaru. Melewati tanah basah kaki-kaki kami, di mana tersiram hujan, sawah padi menguning menelusuri ngarai sungai. Berlari kami pada tanah pertiwi, hijau menghampar surga hutanku. Sesekali menyeka peluh pada wajah, peluh jatuh dari badan karena cinta pada negeri, karena cita-cita tanah air gemilang ada pada puncak jiwa kami. Tak gentar kami bila badai hujan mengadang, di mana membasahi baju dan tas terbuat dari anyaman bambu. Karena kami tahu membangun tanah air adalah mulia. Gunung Krakatau menampakkan kegagahannya. Karang dihantam deburan ombak menggila, tetap kokoh ia berdiri. Jiwa semangat ditempa sang guru, agar tak menjadi generasi cengeng. Lihat, matahari mulai menampakkan sinar cahayanya. Berlari kita bersama menuju Indonesia bangkit, karena kami pewaris negeri ini. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik ya. Di sini kita akan belajar tentang puisi anak ya. Tentang puisi yang ada di bab 1. Kita simak bersama-sama. Baik, jadi nanti di sini anak-anak silahkan membuka bukunya masing-masing sambil melihat video ini. Jika nanti kurang jelas bisa diputar videonya berulang kali atau di pause seperti itu ya. Jadi di sini ada bab 1 tentang puisi anak. Langsung saja kita belajar tentang apa itu puisi. Adalah di sini ya. Puisi adalah tulisan yang berisi kata-kata yang indah. Ya, di sini kata kuncinya adalah indah karena ada banyak sekali kata-kata. Jika ada yang kata-kata indah itu adalah puisi. Puisi adalah kata-kata indah. Seperti itu. Terus kemudian di sini ada puisi ditulis dalam bentuk bait. Jadi, misalkan di sini ada kebunku. Kebunku penuh dengan bunga, mawar, melati, anggrek dan seterusnya. Di sini baitnya itu ada 1 2 3 4 5 6 7. Di sini 7 baris itu menjadi 1 bait. Seperti itu ya. Kemudian setiap bait terdiri dari beberapa baris. Kembali ke sini. Baris ini baris pertama, baris ke-2, baris ke-3, baris ke-4 dan seterusnya. Seperti itu ya. Kemudian baris dalam puisi disebut dengan rima. Satu larik itu namanya rima. Gitu ya. Kemudian dilanjutkan lagi.
Yang penting lagi di sini ada pilihan kata-kata dalam puisi yaitu kias, padat, dan indah. Kembali ya. Jadi puisi itu cara membuatnya atau kata-katanya beda dengan cerita yang lain. Harus dengan kata-kata yang ini indah. Jadi beda dengan kita membuat cerita harian atau cerita yang lain seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca puisi. Ada artikulasi. Artikulasi itu adalah kejelasan pengucapan kata. A, I, U, E, O-nya harus jelas. Istilah Jawane kalau membaca puisi beda dengan kalau kita biasanya gremeng gitu ya, beda. Kalau membaca cerita lempeng, bacanya lurus, itu beda. Kalau puisi seperti yang sudah dicontohkan tadi, ngomong apa harus jelas, diucapkan dengan jelas dan pelan-pelan. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Di sini ada kemudian yang kedua, intonasi. Intonasi itu adalah ketepatan nada. Jadi misalkan ini nada, kita membaca puisi dengan tema sedih, berarti harus dengan nada yang pelan. Kalau puisinya tentang bahagia, kita harus dengan nada yang riang atau dengan ceria. Kemudian berikutnya adalah ekspresi. Kalau intonasi ini tentang nada atau suara, ekspresi beda lagi, tentang raut wajah. Raut wajah di sini wajah kita, muka kita waktu membaca puisi. Kalau puisinya itu sedih, berarti kita harus tampak seperti orang menangis. Tapi kalau puisinya marah, kita harus seperti wajah kita, wajah marah. Kemudian ada lagi puisi bahagia, kita harus dengan wajah yang ceria, seperti itu ya. Terus kemudian ini langkah-langkah membuat puisi, ada menentukan temanya, menentukan pilihan kata, nanti silahkan dibaca lagi sendiri ya anak-anak ya. Kemudian berikutnya ada lagi kosakata dalam puisi. Kosakata di sini seperti yang tadi, yang di halaman depan tadi ada kias, padat, dan indah. Coba kita buktikan di sini. Ya, kosakatanya dalam puisi ini adalah memiliki arti sendiri-sendiri. Satu kata memiliki arti sendiri-sendiri. Seperti di sini ada puisi hujan. Hujan itu di sini ada jarak tebal, basah, lebat, kepalang, tergenang, dan berhenti. Coba kita lihat dulu di halaman 5, halaman berikutnya ya. Basah itu artinya mengandung air. Lebat itu apa tahu? Lebat itu hujan yang deras. Berhenti artinya tidak bergerak. Kepalang, mungkin anak-anak ini asing kata kepalang itu apa? Kepalang itu adalah tanggung, tidak cukup atau kurang. Tergenang itu artinya terhenti mengalir. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya di sini ada puisi burung kutilang. Burung kutilang di sini ada seperti nyanyian ini. Terus di sini ada arti atau kata-kata yang memiliki arti sendiri-sendiri. Di sini ada cemara, bersiul, jemu, paruh, dan berseru. Ya. Jadi puisi intinya cara membacanya seperti video yang sudah disimak di depan tadi. Intinya seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini masih sama. Di sini ada taman bunga puisinya. Nah, di sini saya kembali ulang. Bait itu ada 1 2 3 4. 4 ini menjadi 1 bait. Ya. Ini sampai sini itu 1 bait. Sini sampai sini itu menjadi bait yang kedua. Sini sampai sini, pagi sampai ku cinta, itu bait yang ketiga. 1 bait berapa baris atau berapa rima? 1 2 3 4. Ada 4 baris. Bait pertama ada 4 baris. Bait yang kedua ada 4 baris. Bait yang ketiga ada 1 2 3 4 baris. Seperti itu ya. Jadi di sini taman bungaku terdiri dari 3 bait.
barisnya semuanya ada 12. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada kata-kata yang indah lagi. Bermekaran, bersua, merona, elok, semerbah. Artinya apa? Di sini ada. Silahkan nanti anak-anak baca sendiri. Kemudian di sini ada lagi dua kata lagi, bertumbuh sama taman. Di sini juga ada artinya. Ya, di sini ada contoh puisi, kupu-kupu. Di sini ada puisi lagi, desaku yang ku cinta. Seperti itu ya kurang lebih anak-anak ya. Silakan nanti diulang-ulang terus apa maksudnya dari pelajaran kali ini. Kemudian sekarang langsung tugasnya adalah penilaian harian 1. Penilaian harian 1 ada room 1 nanti nomor 1 sampai nomor 10 ya, sampai nomor 10. Nanti silakan anak-anak mengerjakan dengan cara tulis jawabannya di selembar kertas. Ya, selembar kertas yang tengah-tengah terus didadal. Cara mengerjakannya seperti ini. Tulis namanya, nomornya, kelasnya kelas 2B, LKS-nya halaman berapa. Kemudian tugas apa yang dikerjakan? Penilaian harian 1. Nomor 1, contoh. Ini hanya contoh. Saya memberi contoh A. Di sini adalah paragraf. Paragrafnya ditulis ya, hurufnya ditulis. Kemudian 2C, irama. Ini bukan jawaban, ini hanya contoh. Kalau anak-anak menurun ini bisa jadi nanti salah. Itu ya. Jadi menulisnya harus rata sebelah kiri. Kalau nanti sampai di sini di bawah gitu angka 8 tidak cukup, tidak usah ditaruh sebelahnya. Ya, tapi di sebaliknya. Ya, di sebaliknya nomor 9 dan 10. Jika sudah, nanti dikumpulkan jadi satu dengan tugas yang lain, dikumpulkan ke kantor. Harinya apa nanti menyusul. Seperti itu ya. Terima kasih sudah menonton. Nanti bisa ditanyakan lewat WA pribadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.